Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti? Semuanya sudah siap? Oh, Enid, jangan buang-buang adonan. Wednesday sudah siap dan nenek. Oh, nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Baunya enak sekali. Voila! Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aku belum muren adonan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, Nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Tidak ada di sini juga. Oke, ada di sini. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa taruh darah di atasnya. Maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah mahakarya. Wow, Wednesday, ternyata menakutkan. Enak, terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, Mama. Oh, itu pancake. Wednesday telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Enak. Aku harus mencobanya. Sangat manis. Sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn dan pelangi. Wih, terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Ajaib. Yes! Alright. Kemenangan ini jatuh ke tangan pancake unicorn. Selamat. Enid selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya. Aku ingin kentang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Oke. Aku sangat lapar. Oh baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan nenek? Ya memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enid, berilah aku sedikit lagi. Enid, sinar matahari, bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, Nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, keriting. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelangi yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya. Satu-satunya yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren bukan? Sangat mudah. Aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Ini kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Okay. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan kentang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Renyah, sulit untuk berhenti, dan jangan lupa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Lezat. Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya.
Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru, jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dari neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah sentuhan air. Vala, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. Gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger, luar biasa. Apakah semuanya siap? Tentu saja, aku akan membuat burger terbaik dalam hidup baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincin. Dan daging cincang, penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang, kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yeay, aku sudah siap. Ayolah Enid, ini roti lapis yang sederhana, jangan puji aku. Aku juga punya ide, roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donat akan kutaruh sirup stroberi di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat manis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya, dan siap. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan naruh keju di atasnya, daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju, lebih banyak darah, maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir, keripik. Tapi bukan untuk aku, untuk burgernya. Keripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgerku. Masalahnya, aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kamu mengambil jeliku? Terima kasih tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Aku perlu yang lain untuk burgerku. Siap untuk dicicipi. Burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Lucu. Sangat lezat. Apa selanjutnya? Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Bawang. Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oke. Ini adalah burger manis, Enid. Oh, sangat enak. Sangat manis dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya. Wednesday, selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday, senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu.
Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor 1. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang. Dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Oh, susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetesan yang lezat. Jangan lupa tabur dengan warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Baby akan menyukainya, lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren. Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao berwarna gelap seperti minyak ke dalam gelas favoritku, menambahkan dekorasi, sedikit cacing, sedikit selai dan selesai. Sekarang semua siap, mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh ya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya Enik. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Wednesday lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Selai dan coklatnya enak. Oke. Tapi aku harus milih salah satu. Dan aku pilih yang ini. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih. Yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Oke. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk meskipun
Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. What? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Oke. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Oh, Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh, no! Aku harap kalian semua bisa membuat wafel untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk wafel. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk wafel yang lezat. Oh, no! Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi wafel terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat wafel yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu, membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur.
Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya wafelku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu. Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saat yang mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya.